Halo semua, balik lagi dengan gue Kevin Helmi dan kali ini gue akan bahas salah satu film thriller yang menegangkan banget. Pas gue nonton filmnya, perasaan gue tuh campur aduk banget deh pokoknya. By the way, gue nonton film ini di Mola TV ya, dan gue cuma bayar 12.500 aja per bulannya untuk nonton film ini dan juga berbagai film lainnya di Mola TV. Kita langsung masuk aja ke penilaian pertama. Untuk story, gue kasih nilai 8. Gue nonton film ini langsung nonton aja tanpa ngeliat sinopsis atau bahkan trailernya. Tapi yang gue tahu kalau film ini adalah film thriller, which is film gue banget gitu ya. Dari menit-menit awal aja, gue tuh masih menerka-nerka ini jalan ceritanya mau ke arah mana nih. Oh, ternyata film ini bercerita tentang dua petugas valet mobil, alias kalau kalian ke restoran atau ke mall, banyak kan tuh yang tulisannya valet parking gitu. Nah, jadi di sini kalian tuh nitipin mobil kalian dan mobil kalian akan diparkirin sama mereka gitu secara otomatis, tapi bayar lebih gitu kan. Tapi ternyata kedua orang ini malah bandel nih. Jadi ketika mereka nerima mobilnya, mereka tuh langsung pergi ke rumah pemilik mobilnya dan juga nyuri barang-barang di rumah pemiliknya itu. Tapi ujung-ujungnya mobilnya tetap dibalikin kok. Jadi mereka ini memang tujuannya nyuri barang di rumah pemilik mobil-mobilnya, bukan nyuri mobilnya itu sendiri gitu. Sampai suatu ketika nih, Sean, si pemeran utama di sini, masuk ke sebuah rumah mewah yang ternyata di dalam situ ada seorang cewek yang lagi disekap, diikat, bahkan badannya udah babak belur. Dan ketika Sean mau nyelamatin, ternyata kuncinya nggak ada di situ. Nah, pokoknya karakter Sean ini tuh yang tadinya kita kira adalah seorang pencuri atau orang jahat gitu kan. Ternyata dia malah punya niatan baik untuk nyelamatin cewek tersebut dengan nelpon polisi dan berbagai cara-cara lainnya. Tapi ternyata pria psikopat ini nggak tinggal diam. Dia pun juga malah ngincar Sean dan berusaha untuk merusak kehidupannya Sean gitu kan. Filmnya seru banget deh, tegang banget dari awal sampai ending. Pokoknya bikin gregetan, gak bertele-tele, gak bikin boring sama sekali. Cuma yang bikin gue kesel adalah adegan polisi di awal-awal itu tuh terasa kayak nggak pinter aja sih. Ya mungkin prosedur polisi memang begitu kali ya, cuma bikin kesel aja jadinya sih intinya. Tapi ini ketika FBI mulai bertindak, mulailah seru di situ, kerennya mulai berasa nih film. Karena pada dasarnya nih psikopatnya ini tuh juga pinter dan cerdas banget. Jadi story di film ini terasa padat untuk menjelaskan perjalanan Sean untuk nyelamatin si cewek itu. Lalu yang gue suka juga adalah motivasi psikopatnya juga terjelaskan gitu kan, yang dijelasin sama pihak FBI. Walaupun ada beberapa adegan yang terlalu berlebihan dan gak dijelasin, ini si psikopatnya kenapa bisa kaya raya, kenapa bisa pinter banget, kenapa punya rumah yang canggih, itu gak terlalu dijelaskan. Kita lanjut ke soal screenplay, gue kasih nilai 7. Naskahnya cukup simple aja, sesuai dengan dialog sehari-hari pada umumnya dan gak ada masalah juga sih. Lalu kita lanjut ke soal directing, gue kasih nilai 8. Dan Devlin sebagai sutradara di sini kayaknya emang selalu punya visi misi untuk bikin film yang menegangkan. Kayak contohnya film Dan yang lain adalah Geostorm yang sebenarnya bukan film psikopat sih, tapi tetap aja sama-sama menegangkannya kayak film ini. Kita lanjut ke soal aktor dan aktris, gue kasih nilai 8. Robert Sheehan yang berperan sebagai cowok baik dan juga David Tennant yang berperan sebagai cowok psikopat, keduanya memerankan peran yang cukup baik dan sesuai pada porsinya masing-masing. Kita lanjut ke soal sinematografi dan film editing, gue kasih nilai 7. Sinemanya cukup menarik ketika di adegan menegangkannya, walaupun sebenarnya bukan sesuatu yang spesial banget dari film ini sih. Kita lanjut ke soal production design, gue kasih nilai 8,5. Awalnya gue kira budget film ini tuh agak minim ya, ternyata lumayan mahal juga dan juga cukup niat. Apalagi pemilihan lokasinya juga banyak dengan karakter si psikopatnya ini yang juga orang kaya, punya mobil mewah, rumah canggih yang bisa diatur pakai remote dan sebagainya, yang menurut gue budget film ini tuh ya lumayan mahal juga gitu loh. Kita lanjut ke soal kostum, make up, dan hairstyle, gue kasih nilai 8,5. Sebenarnya untuk film trailer itu pasti nggak lepas dong dengan adegan-adegan sadis gitu kan. Nah cuma di sini sebenarnya adegan sadisnya itu nggak terlalu banyak sih, tapi ketika ada adegan sadis itu lumayan juga kok, terutama di adegan klimaks untuk make upnya cukup oke. Apalagi adegan-adegan si mukanya babak belur itu terasa real banget. Kita lanjut ke soal sound dan music, gue kasih nilai 8. Sound dan musiknya cukup menarik ketika adegan kejar-kejaran yang bikin penonton ikut deg-degan juga. Udahlah pokoknya buat kalian yang kangen banget sama film-film thriller yang tegang, yang gak ngebosenin dari awal sampai akhir, langsung nonton aja ke Mola TV. Jadi untuk total skor film kali ini gue kasih nilai 7,8/10. Pada akhirnya semua film itu selera masing-masing kok. Oke, sekian untuk penjelasan review film kali ini dan makasih udah nonton, bye-bye.